GMKI diposisikan oleh Pak Mendo, kemudian diposisikan oleh Pak yang dari ITB, Pak Armen, memposisikan GMKI. Jadi saya hanya ingin memberikan bagaimana sejarah GMKI, atau saya langsung kepada yang topik yang agak fokus sekarang ini, yaitu apakah memang GMKI itu sudah berubah fungsi apa tidak. Oleh karena waktu kami GMKI, kami harus memperjuangkan semua gereja-gereja yang ada diintervensi oleh pihak non-Kristen. Yang menjadi saya lihat sekarang ini fokus, misalnya itu gereja GKI Yasmin yang di Bogor itu kalah oleh keputusan Mahkamah Agung dengan segel dari wali kota. Dan sampai saat saya belum pernah mendengar bagaimana GMKI berbuat sesuatu mengenai hal tersebut. Nah, mungkin hal yang perlu saya ungkapkan inilah ya, supaya kita jangan salah. Yang menjadi masalah selama ini, sesudah reformasi ini, mass media Kristen itu tidak ada, saya bilang begitu. Karena tidak pernah membuat di mass media Kristen itu apa yang disuarakan oleh baik tokoh-tokoh Kristen di partai ataupun di yayasan-yayasan. Jadi misalnya kemarin jubileum 150 tahun HKBP, gambar Senayan penuh, setelah itu nggak ada dimuat di mass media. Misalnya, contohnya, ya. Kemudian gambar gereja GKI Yasmin yang di Bogor nggak pernah dibuat di mass media supaya membangkitkan perjuangan. Itulah yang jadi pertanyaan saya. Jadi mohon, sebenarnya saya mengetahui GMKI ini masih terikat di dalam kelompok Cipayung. Apakah kelompok Cipayung itu sudah bubar apa tidak? Kalau belum bubar, sebenarnya saya bilang tadi kepada Armen, karena sudah mengutarakan itu direktur daripada communication dan informatika ya. Jadi di dalam pergaulan itu, baik itu politik, baik pun itu ormas, itu sebenarnya bagaimana kita berkomunikasi kepada kawan-kawan, kepada kelompok seperjuangan. Jadi sebenarnya GMKI melalui kelompok Cipayung bisa mengintrodusir bahwa wali kota itu atau segel itu bisa dicabut melalui kesepakatan kelompok Cipayung, suruh anak mudanya buka. Nah, itu satu. Jadi ini kalau hanya 2 menit, itu yang saya bilang tadi, nggak mungkin, karena pikiran ini jadi mana memilih yang mungkin utama. Berlanjut ya. Supaya, karena kan termin kita masih ada. Enggak, karena kami maaf ya, karena kawan kita orang GMKI ada resepsi pernikahan anaknya. Jadi kami kira mau terus, mohon pamit juga. Sebenarnya kawan-kawan ada berapa puluh orang yang ada di situ dari senior GMKI Bandung juga. Jadi itu satu. Tadi mengenai student center, ada yang sudah memprovokasikan kita bangun. Saya bilang, izin Anda membangun itu dari mana? Hak saudara membangun apa? Itu yang punya itu yayasan, bukan GMKI. Di akte yayasan tidak ada lagi GMKI tertulis. Nah, inilah saya sudah uraikan. Saya kalau ke Bandung itu sudah tolong rekan-rekan ketua GMKI sudah saya bisikkan tadi bahwa kesepakatan saya dengan Profesor Tunggul dengan ketua yayasan supaya dibuat suatu akte notaris kesepahaman antara GMKI dengan yayasan. Karena yang senior saudara ini kalau udah meninggal atau apa nanti hilanglah itu.
Karena kalau di yayasan itu kan sudah murni, tidak ada lagi tercantum apakah GMKI atau PGI. Jadi yang punya itu yayasan. Nah, mohon itu diselesaikan dulu akte yayasan itu. Itu mengenai student center. Jadi mengenai yang lain-lain, saya berharap dari ketua saya bisa memberikan lebih luas lagi. Mohon diikut sertakan mereka. Tadi ketua bilang mau membuat riwayat mengenai student center. Mereka itulah yang sudah berkecimpung di sana mulai dari awal sampai terakhir. Apalagi Ko Sin Hin itu di rumah itu ya, apa namanya, di Wisma. Itu yang di dulu kita tahun saya 64 ya, itu Wisma itu baru Dago itu baru tahun 68 itu diresmikan. Dibeli tahun 62 oleh tokoh PGI sama